Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoengo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia di mana kita hidup dapat disebut sebagai dunianya pemberontak. Lalu mungkin saudara berkata, kenapa begitu pendeta? Karena di mana-mana di sekitar kita, kalau kita mau jujur, maka kita jumpai pemberontakan. Kita lihat di tengah-tengah keluarga misalnya, anak-anak yang dididik, dibesarkan dengan kasih, anak-anak yang dididik dan dibesarkan dalam keluarga yang baik-baik, tapi kemudian berontak terhadap orang tua. Tidak sedikit orang tua akhirnya jadi kecewa, orang tua yang jadi stres karena bingung, kenapa ya pendeta anak saya nggak bisa dikasih tahu gitu, saya tegur berontak terus gitu. Lalu juga kita lihat seperti istri berontak terhadap suami beritahu sesuatu, lalu istri malah kasar, malah mau ngatur, malah menang sendiri. Sampai ada banyak suami yang berkata, duh pendeta saya tuh jadi bingung gitu, siapa yang kepala keluarga sebetulnya? Istri selalu bilang, ya kamu kepala keluarga, tapi kamu gak tegas, kamu begini. Tapi istri saya tuh cerewet banget pendeta, duh kayaknya gak bisa diatur gitu. Itu sebabnya tingkat perceraian makin tinggi, tingkat perselingkuhan makin tinggi. Kenapa? Karena orang merasa, aduh kok di rumah kok punya istri berontak, dan juga suami banyak yang kasar, ya kan? Karena kita sebut dunia ini dunia pemberontak. Anak-anak berontak terhadap orang tua, istri berontak terhadap suami, bawahan berontak pada pimpinan. Bahkan yang paling parah adalah manusia mulai berontak kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berarti kita lihat dunia ini menjadi dunia yang sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena orang tidak mau tunduk pada otoritas, sehingga kejadian-kejadian di sekitar kita, akhirnya kita lihat kemudian apa? Hutan tidak boleh ditebang, malah ditebang. Orang dilarang, malah korupsi, malah sogok sana, sogok sini. Akhirnya apa yang terjadi? Allah mulai menjatuhkan hukumannya. Kenapa? Bukan berarti Allah mukul, Allah menghajar, bukan. Tetapi karena manusia melawan alam, akhirnya alam sudah tidak lagi mulai bisa memutarnya dengan baik. Ekosistem alam mulai dihancurkan oleh tangan-tangan bodoh manusia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Banjir mulai di mana-mana, longsor mulai terjadi di mana-mana. Kita lihat bahwa bencana yang satu belum selesai, bencana yang lain datang lagi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa? Karena manusia udah gak bisa ikuti otoritas. Di jalanan tingkat tabrakan makin tinggi. Kenapa? Manusia gak mempedulikan rambu-rambu. Batas kecepatan sudah tidak pernah dipikirkan lagi. Cara mengendarai yang betul sudah tidak pernah dipikirkan lagi. Kenapa? Karena manusia sudah tidak bisa lagi memandang pada aturan dan peraturan. Karena manusia telah menjadi bangsa yang memberontak. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dunia yang berontak ini akan menjadikan dunia ini makin hari bukan makin baik. Betul, mungkin orang berusaha membangun gedung-gedung tinggi, kelihatannya lebih baik. Mungkin dibangun taman-taman kota yang hebat, kelihatannya lebih baik. Mungkin dijaga kebersihannya, dirawat dengan baik, kelihatannya lebih baik. Tapi kalau kita mau jujur, dunia kita tidak menjadi lebih baik. Dunia makin hari makin kasar. Lalu yang kedua, karena dunia ini berontak, bukan hanya makin kasar, tapi dunia tidak lagi mengabaikan moral yang ada sekarang. Pokoknya saya seneng masa bodoh sama orang, yang penting saya seneng masa bodoh sama moral. Saya mau jadi bini piaraan, kayak emangnya gue minta duit sama lu, katanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, manusia tidak lagi menganggap moral sebagai garis yang tidak boleh dilanggar. Lalu yang ketiga, saya lihat karena dunia ini dunia yang berontak, saya pelajari bahwa dunia hari ini tidak tahu lagi bersyukur.
dunia penuh dengan tuntutan-tuntutan, dunia penuh dengan sungut-sungut. Kenapa? Karena dunia mulai tidak lagi tahu bersyukur. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang percaya harus menjadi orang yang taat, karena ketaatan akan menuntun kita pada berkat dan mujizat. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang pemberontak. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen adalah hidup yang harus berjalan dalam ketaatan. Kristus sendiri mengajarkan kepada kita lewat doanya di Taman Getsemani. Yesus berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah, Sefanya pasal 3 ayat pertama dikatakan, celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari ayat bacaan ini tegas Alkitab berkata, celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Pertanyaannya, kenapa manusia bisa memberontak kepada lingkungannya, kepada hukum, kepada otoritas, dan juga kepada Tuhan? Yang pertama saya pelajari kenapa manusia berontak, karena tidak menyadari siapa dirinya. Siapa sih kita? Kita ini kan ciptaan Tuhan. Siapa sih kita ini? Kita ini kan debu tanah yang tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Tetapi Tuhan hembuskan nafas hidup ke dalam kita. Tuhan menghembuskan rohnya ke dalam kita. Dan karena roh Allah itu kita hidup. Lalu kita lahir di muka bumi. Kita telanjang, kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Lalu kemudian oleh anugerah Tuhan, memakai orang tua, memakai lingkungan, akhirnya kita mulai semakin hari semakin besar. Akhirnya oleh karena anugerah Tuhan kita diberkati, kita sukses. Sehingga kita harus akui kalau kita ada sebagaimana kita ada semata-matanya karena anugerah Tuhan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa anak berontak terhadap orang tua? Kenapa istri berontak terhadap suami? Kenapa banyak orang berontak terhadap pimpinan? Banyak orang berontak terhadap lingkungannya. Kenapa? Karena tidak menyadari siapa kita. Kalau kita sadari, ya Tuhan, saya ini kan gak ada apa-apanya, semua karena anugerah. Berarti apapun masalah yang terjadi, saya harus taat, saya harus setia, saya harus minta pimpinan Tuhan. Jadi ingat, kenapa manusia berontak? Karena tidak menyadari siapa dirinya. Yang kedua, kenapa manusia berontak? Karena tidak mau ditegur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini orang itu gak bisa ditegur sekali. Orang merasa dirinya yang paling baik. Banyak keributan rumah tangga terjadi karena suami mau coba tegur istri, tapi istri gak mau dengar. Istri merasa, oh kamu udah ada yang lain kali ya. Kalau kamu emang gak suka Pak, ya udah kamu cari. Suami coba usaha, mama belajar masak supaya anak-anak sehat, gak usah terus makan di luar. Oh kamu udah ketemu kali ya yang pintar masak ya. Ya udah, kalau memang kamu udah ketemu, kawinin aja dia Pak. Waduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kenapa? Karena intinya nggak mau ditegur. Ketika istri mulai beritahu sama suami, Bu, papa lebih lembut sedikit dong. Suami berkata apa? Oh kamu udah ketemu yang lembut. Oh duda sebelah rumah itu lembut ya, makanya kamu tertarik sama dia ya. Sudah kamu jalan aja. Aduh, saudaraku, ini yang saya katakan bahwa sekarang manusia udah seperti nggak bisa ditegur. Manusia cuma mau jalan maunya sendiri. Sebagai hamba Allah, kenapa saya tegaskan kembali, kita hidupkan anugerah. Biarlah kita menyadari kita perlu ditegur, supaya kita makin hari makin maju. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kenapa manusia berontak? Yang pertama, karena tidak menyadari siapa dirinya. Yang kedua, karena tidak mau ditegur. Lalu yang ketiga, karena kesombongan pribadinya.
Orang itu berontak. Kenapa? Karena sombong. Karena orang-orang yang rendah hati menyadari, ya Tuhan, saya ini boleh ada sebagaimana saya adakan karena anugerah Tuhan. Berarti ada orang yang berbeda, ada orang yang mengecewakan saya belajar menerimanya ya Tuhan. Karena Tuhan menjadi sumber kekuatan. Saya juga kan banyak salah. Kenapa kalau orang lain salah, kalau orang lain berbeda, saya nggak bisa terima. Toh kita sama-sama harus saling mengisi, ya kan? Karena saya kan benar, dia tuh nggak benar semua, dia tuh salah. Siapa dia? Siapa saya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, orang sombong pasti akan direndahkan Tuhan, tetapi orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari kenapa manusia berontak. Karena manusia sudah tidak mau diatur lagi. Manusia sudah tidak mau diatur lagi. Manusia sudah mau jalan menurut apa yang dia pikir baik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, akhirnya kita perhatikan kontrol masyarakat pun semakin parah hari-hari ini. Mulai dibiarkan orang mau buat apa, mulai buat apa terserah. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, mari kita mau jadi orang yang diatur. Yang pertama, kita diatur oleh firman. Yang kedua, kita diatur oleh tata krama, oleh standar moral dari lingkungan sekitar kita, sehingga kita belajar untuk ingat, ya Tuhan ya, saya bukan hanya perlu menyenangkan hati Tuhan, tapi saya juga perlu jadi berkat bagi sesama. Akhirnya kita mau diatur. Lalu yang ketiga, kita juga perlu diatur oleh kebutuhan hidup kita. Artinya hal-hal yang bukan hanya kita suka, tapi hal-hal yang kita perlukan. Kalau kita tahu kita perlu istirahat, ayo istirahat yang cukup. Kalau kita tahu, oh iya ya, saya perlu untuk banyak memuji Tuhan, karena kalau saya marah-marah itu nggak perlu buat saya, itu malah merugikan saya. Jadi kita diatur sama hal-hal yang perlu buat kita, supaya kita tetap bertumbuh dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Sebagai yang kasih dalam Tuhan, jika sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Dan setiap saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba berdoa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, kalau ada di antara kami yang hatinya memberontak, atau mungkin seringkali kami gak bisa terima orang lain di sekitar kami, Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, jadikan kami orang-orang yang taat, dengar-dengaran, jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.